Setelah seminggu kematian dari Suryani, kini Waluyo memilih mengamankan diri pergi dari rumahnya dan pindah ke rumah ibunya. Bomenik dan Sulis pun saat itu undur diri ke rumah masing-masing. Tinggallah Waluyo kini bersama ibunya dan pamannya Likdirman yang rumahnya bersebelahan. Sejak kematian istrinya, Waluyo nampak stres. Pikirannya selalu dihantui oleh serangan peluh di rumahnya yang diduga kuat telah merenggut nyawa istrinya. Apakah ini sudah berakhir? Man, ini bagaimana baiknya? Waluyo kok sekarang jadi orang stres begitu? Ucap Basosro kepada Likdirman dalam obrolan sore itu. Itu sih masih wajar, Pak Yu. Waluyo kan habis mengalami cobaan yang berat, ya sangat berat, Pak Yu. Jawab Likdirman menanggapi kegelisahan Basosro itu. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tahu siapa yang mengirim peluh itu? Mungkin semua ini masih bisa dihentikan, ucap Likdirman lagi. Sulit, Man, sulit. Untuk mematahkan itu, Waluyo sudah terkena Surengkala. Musuhnya ada di mana-mana, kata Mbah Sosro dengan nada yang terdengar agak putus asa. Hingga pembicaraan itu pun terhenti oleh suara langkah Waluyo yang keluar dari kamarnya. Dengan langkah gontai, Waluyo datang menghampiri ibu dan pamannya yang tengah berbicara di ruangan tamu. Wajahnya nampak pucat, lusuh dan badannya yang terlihat mengurus. Waluyo duduk di tengah-tengah ibu dan pamannya itu dan berkata, "Bu, pocong itu terus berdiri di kamar," kata Waluyo kepada Basosro dengan gemetar. Basosro hanya terdiam dan melirik ke arah Likdirman yang tergesa-gesa berlari ke arah kamar Waluyo. Ia memeriksa dan mengobrak-abrik seluruh kamar, namun tak menemukan apa-apa selain bau wangi kembang kemuning yang tak berhasil ditemukan sumbernya di dalam kamar itu. Likdirman dengan penciumannya pun mulai mengikuti bau wangi itu yang justru menuntunnya keluar dan melangkah hingga akhirnya ditemukanlah titik bau itu yang ternyata berada di dalam tubuh Waluyo. "Ada apa, Paman?" ucap Waluyo layu seraya melihat Likdirman yang nampak membauinya. Tidak apa-apa kok," jawab Likdirman dengan sedikit gugup. Singkat cerita, malam pun tiba. Waluyo sudah berada di kamarnya, entah tidur atau mengurung diri, yang jelas pintunya dikunci. Mbah Sosro yang sempat beberapa kali mengetuk pintu untuk memeriksa keadaan anaknya itu pun cukup dibuat panik setelah tak ada jawaban dari Waluyo. Malam itu sekitar pukul 10 malam, Mbah Sosro pergi ke rumah Likdirman. Dengan tergopoh-gopoh, ia lalu menembus masuk ke rumah Likdirman yang kebetulan saat itu sedang meminum kopi di ruangan tamu. "Ada apa, Bayu? Kok kayaknya keburu-buru gitu?" "Itu, Waluyo. Waluyo mengunci kamar di pintunya. Aku ketuk-ketuk dan panggil dari tadi, dia gak mau nyaut," kata Mbak Sosro dengan sedikit panik. Likdirman pun bangkit dan bergegas memeriksa Waluyo di rumah kakaknya itu. "Sudah, ayo kita dobrak saja, Bayu," kata Likdirman. Ia pun berjalan ke rumah Mbak Sosro yang hanya beberapa meter saja. Setelah mereka sampai, mereka pun masuk. Nah, Likdirman langsung menuju kamar di mana Waluyo berada dan mengetuknya. "Yo, Waluyo, yo," begitu kata Likdirman. Hingga setelah dirasa cukup lama dan tak ada sambutan dari Waluyo, Likdirman pun meminta izin kepada Mbah Sosro untuk membuka paksa pintu tersebut. "Saya congkel yang Bayu pintunya," kata Likdirman yang direspon oleh Mbah Sosro dengan anggukan. Likdirman bergegas mengambil linggis di rumahnya dan kembali lagi beberapa saat kemudian untuk mencongkel pintu itu. Hingga setelah beberapa menit berusaha, akhirnya pintu kamar itu berhasil dibuka dengan paksa. Mbah Sosro dan Likdirman bergegas masuk dan menghampiri Waluyo yang nampak terbaring dengan penuh kekhawatiran. Mbah Sosro lalu menggoyang-goyangkan tubuh anaknya itu. "Yo, Waluyo, bangun yo," ucap Mbah Sosro dengan wajah yang tampak panik. Namun akhirnya mereka pun bernapas lega ketika mendengar suara sambutan dari Waluyo yang terbangun. "Apa sih, Bu?" ucap Waluyo seraya mengusap-usap matanya. Namun seakan tak terjadi apa-apa, Waluyo kembali memalingkan tubuhnya dan seperti melanjutkan tidurnya. Hingga Mbah Sosro yang sedikit heran pun memutuskan untuk kembali membiarkan anaknya itu kembali melanjutkan tidurnya. Mbah Sosro dan Likdirman pun keluar dari kamar seraya menggeleng-gelengkan kepala, seakan heran, tapi tak bisa menjelaskan semua ini dengan kata-kata. "Sudah, Mbak Yu, jangan terlalu khawatir," ucap Likdirman yang duduk di ruangan tamu bersama Mbah Sosro. Kira-kira sekitar 1 jam kemudian, Likdirman pun pulang ke rumahnya, meninggalkan Mbah Sosro yang juga nampak berjalan masuk menuju kamarnya.
Sebelum memasuki kamarnya, sejenak Basosro pun menengok ke kamar Waluyo. Dan di sana terlihat dia baik-baik saja, tertidur seperti orang sewajarnya. Basosro pun menghela napas panjang dan berjalan perlahan menuju kamarnya. Detik berganti menit, menit pun berganti dengan jam. Suasana rumah nampak sepi dan tenang. Basosro pun sudah terlelap, begitu juga dengan Waluyo. Namun ternyata tidak dengan Likdirman yang berada di rumahnya. Beliau masih terjaga memikirkan keadaan kakak dan keponakannya itu. Likdirman gelisah. Dia nengok ke kanan dan kiri di tempat tidurnya. Hingga akhirnya kegelisahan itu membuatnya bangkit dan beranjak. Likdirman lalu membuat kopi dan kini dia duduk di ruangan tamu sambil menghisap rokoknya. Santet macam apa ini? Ucap Likdirman di dalam batinnya. Sambil dia merenung memandang keluar rumah dari balik jendelanya. Renungan itu tak juga berhenti, hingga tak sengaja ia tertidur di atas kursi yang ia duduki. Entah berapa lama Likdirman tertidur, yang jelas ia kembali dibangunkan oleh sesuatu. Ada suara ketukan, dan ketukan itu pelan, hampir mirip seperti diketuk oleh jari. Dan itu membangunkan Likdirman. Dengan mata yang masih sayu, Likdirman terbangun, memandang lurus ke arah kaca jendela di mana suara ketukan itu berasal. Namun kini hening. Mungkin mimpi, ucapnya di dalam batin. Kini dia bangkit dan hendak berjalan menuju kamarnya. Namun beberapa saat ia berjalan, suara itu muncul kembali. Likdirman lalu menghentikan langkahnya. Tanpa ragu ia membalikkan tubuhnya dengan cepat. Likdirman lalu memeriksa jendela itu, meregangkan matanya sambil hampir menempel di kaca jendela itu. Matanya menerawang ke arah luar rumah. Tak ada siapapun selain kegelapan dan temaram lampu jalan di depan pagar rumahnya. Pandangannya berpindah ke arah di depan rumah kakaknya yang tepat berada di samping rumahnya itu. Dan disinilah dia terkejut. Karena ketukan itu terdengar lagi dan lebih keras getarannya. Likdirman seperti merasakan ketukan itu di wajahnya karena memang wajahnya saat itu menempel dengan kaca jendela. Sontak pandangannya kembali ke arah sumber suara dan betapa kagetnya saat dia melihat ada sosok wajah berbungkus kain putih kini berdiri di balik kaca jendela. Matanya merah dan mulutnya terbuka. Astagfirullah, ucap Likdirman yang terkejut dan terjatuh di lantai rumahnya. Siapa kamu? Pergi dari sini, ucap Likdirman yang terbata-bata kepada sosok pocong itu. Sosok itu hanya terdiam dengan masih membuka mulutnya. Likdirman pun merangkak mundur tanpa sedetik pun pandangannya beralih dari sosok itu. Ia berdoa sebisanya di dalam hati meski itu tak cukup bekerja. Hingga akhirnya sosok pocong di balik jendela itu pun hilang dengan sendirinya. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30, sudah hampir subuh. Likdirman yang masih dibayangi sosok itu pun kini coba bangkit dan kembali masuk ke kamarnya. Di dalam dia merenung. Ia yang biasanya tak takut bersentuhan dengan hal seperti itu pun seketika nyalinya luluh lantah. Baru kali ini dia berhadapan dengan lelembut sejelas itu. Tangannya gemetar seraya berzikir memegang tasbih hingga azan subuh berkumandang. Singkat cerita, kira-kira pada pukul 5 saat mentari mulai muncul, buru-buru Likdirman bergegas ke rumah Basosro kakaknya. Di sana, dia lalu menceritakan kejadian semalam. Semalam, aku ditemui oleh pocong itu Mbak Yu, kata Likdirman kepada Basosro di depan tungku perapian di ruangan dapur. Sama Man, jawab Basosro singkat. Apa Waluyo harus direnggut dulu ya Man, baru semua ini berakhir, kata Basosro lagi setelah beberapa saat mereka terdiam. Namun belum sempat Likdirman menanggapi, suara teriakan Waluyo terdengar dari kamarnya memecahkan pembicaraan itu. Bergegas mereka berdua memeriksanya dan tampaklah Waluyo yang tengah menggelinjang kesakitan di atas tempat tidurnya. Nyebut nang, nyebut, ucap Likdirman yang dalam waktu bersamaan juga menyadari ada ruam-ruam dan lebam yang muncul di tangan dan kaki Waluyo. Panas, 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 terang Waluyo yang tampak kesakitan. Apa yang kamu rasakan? Ucap Likdirman dengan gugup dan panik. Panas Lik, gatel, panas,
ucap Waluyo seraya mengerang dan kini nampak menggaruk-garuk luka ruam dan lebam itu. Mbah Sosro segera mengambil kain sarung dan mengipas-ngipaskan ke tubuh Waluyo. "Ke rumah sakit aja ya nak, ke rumah sakit," kata Mbah Sosro sambil mengipas-ngipaskan kain sarung dan meringankan rasa sakit yang dialami anaknya itu. Singkat cerita, hari itu Waluyo dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dan kabar yang cukup mencengangkan itu terdengar dari keterangan pihak medis yang menangani Waluyo. Bahwasannya Waluyo seperti sudah mengalami penyiksaan karena dilihat dari luka-luka bakar dan lebam yang terdapat di tubuh Waluyo. "Lantas siapa yang menyiksanya?" kata Mbah Sosro dan Lik Dirman yang tampak terbelalak mendengar keterangan dokter itu. Namun mereka tak bisa berbicara banyak ketika pihak rumah sakit bertanya apakah Waluyo habis mengalami pengeroyokan, penganiayaan, atau semacamnya. Hingga hari pun berlalu setelah 1 minggu Waluyo berada di rumah sakit, ia pun mulai stabil dan dibawa pulang kembali ke rumah Mbah Sosro. "Nanti aku mau ziarah ke makam Suryani, Bu," ucap Waluyo di dalam perjalanan mobil dari rumah sakit menuju rumahnya. "Besok saja setelah 40 harinya, sekarang kamu istirahat dulu biar bugar badannya," jawab Mbah Sosro di dalam mobil itu. Hingga keanehan pun terjadi di perjalanan itu. Saat mobil yang mereka naiki berhenti di lampu merah, seorang pria tua tiba-tiba menghampiri dengan pakaian yang lusuh dan compang-camping. Entah itu pengemis atau orang gila. Yang jelas pria itu lalu menempelkan wajahnya di kaca mobil yang mereka naiki. Dia lalu berkeliling seakan ingin melihat siapa dan apa yang ada di dalamnya. Dan semakin melihat menerawang dan dia menguncupkan kedua tangannya seakan ingin memperjelas penglihatannya. Dan setelah melihat Waluyo, pria tua itu tersenyum dan berkata, "Mati, mati, mati," ucap pria tua misterius itu hingga mobil pun kembali melaju karena lampu sudah hijau. Waluyo hanya menatap kebingungan setelah melihat itu. Dia pun sedikit bergeser posisi duduknya mendekati Mbah Sosro yang juga nampak syok. Namun tak ada kata-kata yang terucap hingga akhirnya mereka pun sampai di rumah. Dengan hati-hati, Lik Dirman memapah Waluyo yang sebenarnya masih agak lemah untuk masuk ke dalam rumahnya, menuntunnya hingga masuk ke kamar. "Tidak, tidak, aku gak mau di kamar ini," ucap Waluyo yang sepertinya mengingat sesuatu. Hingga Mbah Sosro yang menyusul dari belakang pun menuju kamar yang lain, yaitu kamar Mbah Cokro, mendiang ayah Waluyo. Ia masuk dengan perlahan dituntun oleh Lik Dirman dan Mbah Sosro di belakangnya. Sepasang keris yang terpanjang di dinding kamar itu seketika mengalihkan pandangan Mbah Sosro yang kini terlihat menghela napas panjang. "Seandainya dulu aku tidak bisa rancang, mungkin aku bisa mendidik Waluyo menjadi manusia yang lebih luhur." Begitu batin Mbah Sosro dalam lamunannya sejenak di dalam kamar mendiang suaminya itu. "Sudah, kamu tidur di sini dulu. Nanti Bom Menik aku panggil ke sini untuk membantuku mengurusi rumah ini," kata Mbah Sosro kepada Waluyo kala itu. Tak terasa sore pun tiba. Lik Dirman yang sudah selesai dengan urusan rumahnya tampak berjalan kembali ke rumah kakaknya tersebut. "Waluyo sedang apa, Mbak Yu?" kata Lik Dirman setelah masuk ke dalam rumah dan melihat Mbah Sosro yang tengah menjahit di ruangan tamu. "Lagi tidur, tadi habis makan banyak banget," jawab Mbah Sosro yang nampak sedang menjahit sebuah kain sarung. "Ya udah, syukur kalau gitu," ucap Lik Dirman yang saat itu langsung berjalan masuk menuju dapur karena ia ingin membuatkan kopi. Lik Dirman berjalan santai, tapi pendengarannya teralihkan ketika dia melewati kamar yang kini ditempati oleh Waluyo. Sempat terlewat beberapa langkah, Lik Dirman pun kembali menghentikan langkahnya dan mengendap mundur. Dan tepat di depan kamar itu, sayup-sayup Lik Dirman mendengar suara, lebih tepatnya suara dua orang yang tengah berbicara. Sedang ngobrol dengan siapa Waluyo itu? Batin Lik Dirman berbicara seperti itu. Ia mendekat ke arah kamar itu dan meraih gagang pintunya. "Luyo, Waluyo," panggil Lik Dirman pelan dari luar kamar. Suara itu masih terdengar. Lik Dirman yang penasaran pun perlahan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia memeriksa ke kanan dan kiri. Suara itu seketika hilang. Tak ada yang terlihat kecuali Waluyo yang nampak terlelap di atas tempat tidurnya. "Ada apa lagi ini?" ucap batin Lik Dirman saat itu. Ia pun lalu keluar dari kamar itu tanpa sempat menutup pintunya kembali. Namun, baru beberapa langkah Lik Dirman meninggalkan kamar itu, tiba-tiba ia mendengar suara keriatan pintu yang bergerak dan menghentikan langkahnya.
Sontak dia membalikkan pandangannya dan kini melihat pintu itu tertutup dengan sendirinya. Perlahan namun kuat di akhirnya. Lik Dirman yang merasa janggal pun urun membuat kopi dan kembali keluar menuju ruangan tamu. Duduk di samping Mbak Sosro yang masih belum selesai dengan jahitannya. Lah, dari mana? Aku kira kamu bikin kopi, toh. Tanya Mbak Sosro yang melihat Lik Dirman kembali ke ruangan itu dengan tangan hampa. Gak jadi, Bayu. Kopinya kopi warung, bukan kopi asli, kata Lik Dirman mengarang-arang alasan. Makanya kalau nyari itu pakai mata, jangan pakai dengkul. Sudah sini aku buatin, kata Mbak Sosro bercanda. Di ruangan tamu, Lik Dirman nampak gelisah, tentu memikirkan suara di kamar itu. Nalarnya mulai kacau memikirkannya. Diambillah sebatang rokok dari sakunya. Lik Dirman pun mulai menghisap rokoknya dengan penuh kegelisahan. Apa aku harus ceritakan ya, batin Lik Dirman di antara isapan rokok kreteknya itu. Selang beberapa lama, Mbak Sosro pun datang membawa 2 cangkir kopi untuk dirinya dan Lik Dirman. Ini man, kopi bubuk khas kebun Sosromantri. Ada Mbak Sosro seraya menyodorkan kopi ke depan Lik Dirman. Lik Dirman pun sedikit tertawa sambil menyambut dan menyeruput kopi yang diberikan oleh kakaknya itu. Sejenak mereka ngobrol tentang masa lalu hingga akhirnya di tengah pembicaraan, Lik Dirman pun mulai membuka topik yang memang sangat ingin ia ungkapkan saat ini. Sebelumnya minta maaf loh Bayu, ucap Lik Dirman membuka topik itu. Minta maaf bagaimana man? Masalah Waluyo, jawab Mas Sosro yang langsung tahu arah pembicaraan itu. Iya Mbak Yu, dirimu ngerasa nggak kalau Waluyo sekarang berubah sikapnya seperti anak kecil? Iya sih man, aku ngerasa. Tapi bukankah itu karena dia sakit kan? Ya tapi kalau dilihat-lihat aneh juga sih, jawab Sosro seraya mengerikkan dahinya. Apakah kamu merasa kalau sekarang Waluyo itu aneh? Kata Lik Dirman yang mulai nampak kesulitan untuk menjelaskan semuanya. Obrolan itu pun semakin panjang dan dalam hingga mencapai kesimpulan bahwasanya Mbak Sosro juga bersama Waluyo hampir sebulan ini merasa ada sesuatu yang mengikuti Waluyo. Meskipun Mbak Sosro tak bisa menjelaskannya, tapi ia sepertinya sangat yakin dengan hal itu. Begitu juga dengan Lik Dirman yang juga meyakini semuanya. Ada sesuatu yang jahat bersemayam di dalam tubuh Waluyo. Semua ini didukung oleh perubahan Waluyo seiring bergulirnya waktu. Tak terasa, obrolan itu berhenti oleh suara azan maghrib yang berkumandang. Nampak perubahan raut wajah dari Mbak Sosro setelah pembicaraan cukup panjang itu. Nanti malam, kamu tidur di sini ya man. Aku ditemani, kata Mbak Sosro saat Lik Dirman hendak pulang. Ia pun mengiyakan, meski sebenarnya ia mulai merasa takut. Tapi siapa lagi saat ini yang harus ada kalau bukan dia? Singkat cerita, malam pun tiba. Permintaan dari kakaknya diikuti oleh Lik Dirman. Lik Dirman pun tidur di rumah Mbak Sosro dengan keberanian yang sebenarnya tak seberapa. Dia duduk di ruangan tamu sambil mendengarkan siaran radio untuk membunuh sepi malam itu. Jam pun terus berlalu. Lik Dirman, Mbak Sosro, dan Waluyo yang sempat makan bersama pun kini tampak bersiap untuk beristirahat. Lik Dirman memilih untuk tidur di ruangan tamu. Gerah menjadi alasannya saat itu. Karena kekenyangan, dia merebahkan diri di kursi di sana, seraya menghisap rokok dan mendengarkan siaran radio. Ia memandangi langit-langit, mencoba untuk menepis pikirannya agar tidak memikirkan hal itu, hal-hal aneh yang terjadi belakangan ini. Tentu saja, pikiran itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Ia pun mulai bangkit dan meraih radio yang berada di sampingnya. Dia mencari-cari saluran yang mungkin bisa merubah perasaannya saat itu. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya dia menemukan sebuah siaran, yaitu siaran wayang kulit. Wah, cocok ini, ucap Lik Dirman kembali menyamankan posisi tidurnya. Lik Dirman memejamkan mata sambil menikmati siaran wayang itu. Sampai tak terasa, ia pun mulai mengantuk, beriringan dengan suara gamelan dari siaran radio yang ia dengarkan. Namun baru beberapa saat Lik Dirman yang merasa masih tidur-tidur ayam, kini harus terpaksa terbangun. Karena secara aneh, saluran radio itu tiba-tiba berganti dengan sendirinya. Ia yang kaget seketika bangkit dan memandangi radio itu dengan heran. Tapi Lik Dirman yang sejatinya sudah tidak tahan dengan kantuknya pun memutuskan untuk mengabaikannya dan mencoba untuk tak menghubung-hubungkan hal itu dengan sesuatu yang macam-macam. Ia pun mematikan radio itu dan kembali merebahkan untuk melanjutkan tidurnya. Namun,
Tiba-tiba terdengar suara yang tentu saja mengagetkan Lik Dirman, disusul dengan Waluyo yang kini nampak duduk di kursi di depan Lik Dirman yang tadi merebahkan tubuhnya. "Ya, Waluyo." Lik Dirman lalu bangkit dan duduk di kursi panjang tersebut. Waluyo hanya duduk dan mematung di depan Lik Dirman yang kini nampak keheranan. Pandangannya kosong dan wajahnya terlihat pucat dan membuat Lik Dirman terpaksa beranjak dan mendekatinya. "Hei, yo, Waluyo, yo." Lik Dirman membisikkan seraya mendekat dan memegang tubuh Waluyo. Waluyo tak bergeming dan masih duduk mematung dengan aneh. "Dari mana anak ini datang? Kok tiba-tiba sudah duduk di sini?" Pati Lik Dirman yang seraya menyadari kejanggalan ini. Dengan menghela napas panjang terlebih dahulu, Lik Dirman pun segera berjalan masuk. Ia ingin memeriksa kalau ini benar-benar Waluyo, pasti dia tidak berada di kamarnya. Lik Dirman mulai berjalan masuk, sedikit mengendap-endap dan membuka kamar di mana seharusnya Waluyo berada. Dan benar saja, Waluyo tak ada di kamar itu. Lik Dirman pun menghela napas lega dan berjalan kembali ke ruangan tamu dengan maksud ingin mengajak keponakannya itu kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika dia sampai di ruangan tamu, Waluyo tidak ada di sana. "Yo, Waluyo, yo," panggil Lik Dirman dengan agak membisik. Lik Dirman memeriksa setiap sudut ruangan itu, tapi tetap saja Waluyo tidak ditemukan. Namun dia harus menemukan Waluyo karena dia khawatir kalau dia berada di tempat yang berbahaya. Ia pun kembali masuk dan tempat yang pertama ia periksa adalah kamar Waluyo, kamar yang tadi sempat dia masuki. Dan begitu dia masuk ke kamar tersebut, dia langsung heran dan kaget karena di sana dia melihat Waluyo tengah tertidur. Padahal jelas-jelas saat dia melihat ke kamar, Waluyo tidak ada. Dan melihat kembali ke ruangan tamu, sudah tidak ada. Kok bisa secepat ini? Bagaimana dia masuk ke kamarnya? Lik Dirman hanya terdiam kebingungan. Dia coba mencerna kejadian janggal itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk duduk kembali di kursi itu. Dia menyalakan radio dan mulai berselimut. Dia menyembunyikan dirinya. Antara bingung, takut, semuanya menjadi satu. Namun naasnya dia tidak bisa memejamkan mata. Karena bukannya bisa tidur, justru keringat mulai berkucuran. Dia lalu keluar, membuka selimutnya, membuka sarungnya, lalu duduk di kursi. Dia mulai menyalakan rokok untuk menenangkan diri, dan matanya terus menerawang ke sana kemari. "Jangan panggil aku Dirman kalau aku tidak berani," ucapnya sekedar untuk membangkitkan keberanian. Dan benar saja, tak lama setelah itu, radionya tiba-tiba mati. Begitu juga dengan lampu ruangan itu yang ikut padam. Lik Dirman yang terkejut spontan menaikkan kedua kakinya ke atas kursi. Dengan bersamaan itu, suara terdengar beriringan dengan bau kembang kemuning yang tempo hari sempat Lik Dirman cium. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Lik Dirman dengan tangannya yang mulai gemetar. Suara hentakan di lantai itu terdengar mendekat ke arah Lik Dirman. Hentakan dari dalam rumah menuju ruangan tamu. Suara itu terdengar semakin dekat. Lik Dirman yang spontan menoleh ke arah kanan dan seketika memalingkan pandangannya ke arah lain ketika dia merasa melihat sesuatu yang putih di antara ruas-ruas rak rias pembatas antara ruangan tengah dan ruangan tamu. Suara langkah kaki itu seperti mulai mendekat. Hampir mirip seperti suara lompatan. Lik Dirman tak berani membuka matanya. Ia menunduk seiring hentakan yang kini terdengar jelas berada di depannya. Meski Lik Dirman tak membuka matanya, tapi dia merasa ada sosok yang menimbulkan hentakan itu. Kini tepat duduk di hadapannya. Lik Dirman masih menunduk sambil mencoba untuk mengucapkan doa. Tapi tak ada satu doa pun yang bisa keluar dari mulutnya. Lidahnya mendadak keluh. Tubuh dan tangannya gemetar hebat. Sementara sosok itu memang sepertinya benar ada di depannya. Sungguh rasa takut yang tak bisa digambarkan. Dan dalam waktu yang bersamaan, Lik Dirman mendengar suara desah-desahan parau yang sepertinya berasal dari sosok di depannya itu. Sosoknya seperti sedang mengatakan sesuatu, tapi Lik Dirman tidak mengerti. Suara desahan aneh itu tertahan cukup lama, hingga akhirnya Lik Dirman yang sudah mengumpulkan niat dan keberanian pun coba menengadahkan kepalanya.
Perlahan, Lik Dirman membuka matanya dan terlihat sosok putih yang kini duduk di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala. Dan sosok itu pun berkata, "Mau ikut-ikutan sekalian kamu?" kata yang keluar dari sosok pocong itu. Seraya berdiri dan memajukan kepalanya ke arah Lik Dirman. Lik Dirman hanya ternganga, terpaku melihat sosok pocong itu yang kini mulai melayang mendekatinya. Tak ada kata yang bisa terucap. Sempat melihat sosok itu untuk beberapa saat, dan Lik Dirman hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memejamkan mata. "Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah," ucap Lik Dirman pelan saat itu. Hingga beberapa saat kemudian, angin sepertinya menghempaskan tubuhnya, diiringi dengan suara desahan parau yang perlahan menghilang. Dengan perlahan, Lik Dirman coba menengadahkan kepalanya lagi untuk memeriksa. Dan sosok itu pun telah menghilang. Tanpa berpikir panjang, Lik Dirman pun langsung keluar dari rumah kakaknya itu dan berlari kecil menuju rumahnya, memasuki kamarnya dengan terburu-buru. Ia langsung tertidur meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan Lik Dirman benar-benar ketakutan malam itu. Setelah 3 hari kejadian tersebut, awalnya Lik Dirman itu bungkam. Dia tidak menceritakan hal itu kepada Mbah Sosro. Namun akhirnya dia memutuskan untuk menceritakan kepada Mbah Sosro. "Ini sudah tidak bisa dianggap main-main, Pak Yu. Sampean harus bicara kepada Pak Kiai," ungkap Lik Dirman kepada Mbah Sosro di kamarnya, tepat di depan Waluyo yang tengah terbaring. "Kiai siapa, Toman? Tahu sendiri di daerah sini gak ada kiai," kata Mbah Sosro menanggapi ungkapan dari Lik Dirman. Sebagai orang yang kental akan budaya Jawa, Mbah Sosro meyakini akan sebuah karma yang tak bisa dicegah. Karma itu harus dilalui oleh Waluyo sebagai pelebur dosanya di masa lalu. Beda halnya dengan Lik Dirman yang meyakini kalau sesuatu yang tengah dialami oleh Waluyo ini adalah perbuatan manusia lewat kesepakatan jahat kepada iblis. Lik Dirman pun tidak bisa berbuat banyak, karena sepertinya Mbah Sosro ini sudah pasrah. Mereka pun hanya melakukan hal-hal biasa saja untuk menangkal kemungkinan serangan teluh ini sesuai kepercayaan Jawa, seperti menidurkan Waluyo tanpa ranjang, menaburkan garam kasar di sekeliling rumah. Namun itu sepertinya sedikit bekerja, karena pocong itu tak lagi muncul hingga menjelang acara 40 hari meninggalnya Suryani, istri dari Waluyo. Waluyo ini kini lebih sering diam, sering melamun, dan tubuhnya semakin kurus. "Ayo nak, kita pulang dulu ke rumahmu untuk mempersiapkan acara 40 harinya Suryani istrimu," kata Mbah Sosro di siang itu kepada Waluyo 1 hari sebelum acara 40 harian Suryani. Waluyo hanya terdiam dan menganggukkan kepalanya. Nampak Lik Dirman yang sudah siap dengan mobilnya masuk ke dalam rumahnya, menuntun keponakannya itu bersama kakaknya dan berjalan menuju mobil dan pergi ke rumah Waluyo. Hingga sampailah mereka di tempat tujuan beberapa saat kemudian. Di sana nampak Sulis dan Bomenik yang tengah menyapu halaman rumah Waluyo dan segera mendekat ke mobil. Mereka ikut membantu Waluyo masuk ke dalam rumahnya. "Uang yang saya titipin lewat Lik Dirman sudah dibelanjakan, Tombo," kata Mbah Sosro kepada Bomenik beberapa saat setelah masuk ke dalam rumah. "Sudah Bu, sudah komplit dan sudah saya masakin sekalian," jawab Bomenik seraya meraih uang sisa belanjanya dari dalam kenditnya dan diberikan kepada Mbah Sosro. Waluyo masuk ke kamarnya diantarkan oleh Lik Dirman dan Sulis. Nampak raut kesedihan di wajah Sulis melihat keadaan juragannya yang sekarang tampak kurus dan pendiam. "Ayo kita nata-nata kursi dulu," ucap Lik Dirman kepada Sulis kala itu. Sementara Bomenik dan Mbah Sosro yang tengah bersiap-siap di dapur. Dan Sulis, Lik Dirman pun tampak tengah beberes-beres di ruangan tengah, membereskan kursi di ruang tamu dan menggelar tikar setelahnya. "Kamu tahu gak, Lis, siapa kira-kira orang yang membuat Waluyo menjadi seperti itu?" ucap Lik Dirman dengan tiba-tiba kepada Sulis yang tengah membenarkan posisi karpetnya yang agak melengkung. "Waduh, kula nuwun Pak. Ya, kalau misalnya boleh Sulis bilang, sebenarnya hampir semua orang di kampung ini gak suka sama Ibu Suryani," ucap Sulis dengan sedikit gugup dan berbisik. "Kalau yang paling habis-habisan gara-gara hutang dengan Waluyo, kira-kira siapa, Lis?" kata Lik Dirman lagi seraya mendekat kepada Sulis. Sulis nampak berpikir sejenak.
Ia mulai memetakan orang-orang yang sempat berhutang dengan Waluyo. Hingga ketika Sulis mengingat sebuah nama dan hendak mengatakan itu, obrolan mereka pun dialihkan oleh suara erangan dari Waluyo. "Tolong, tolong, tolong!" Erangan Waluyo dari dalam kamarnya. Semua orang yang ada di dalam rumah itu tentu saja mendengar dan segera menghampiri. Lik Dirman dan Sulis yang pertama kali datang melihat Waluyo tengah menepuk-nepuk dadanya. Sesak, sesak dadaku, panas," ucap Waluyo yang terbaring di kasur lantai di kamar itu. Sulis segera mengambilkan air putih di dapur dan saat itu memberitahukan Mbak Sosro dan Mbok Menik yang belum begitu ngeh dengan suara erangan dari Waluyo. Waluyo sudah sedikit ditenangkan setelah meminum air putih dan air sirih wuluh yang dioleskan oleh Mbak Sosro di sekitaran dadanya. "Apa tidak dibawa ke rumah sakit saja, Bu?" ucap Mbok Menik kepada Mbak Sosro saat itu. "Kemarin sudah aku panggilkan mantri. Namun katanya si Waluyo nggak apa-apa," jawab Mbak Sosro seraya menghela napas panjang. Singkat cerita, malam pun tiba. Lik Dirman sudah pulang ke rumahnya dan akan kembali lagi ke sini esok harinya. Saat itu batin Sulis berkata, "Semoga malam ini gak terjadi apa-apa." Ia lalu menutup seluruh tubuhnya dengan kain sarung yang semula ia selempangkan di pundaknya. Hampir sebulan ia tidak menginap di rumah juragan itu. Ingatannya tentang sosok pocong yang pernah mendatanginya tentu saja seketika muncul dan langsung Sulis tepis dengan menyalakan radio di sampingnya. Sementara itu di ruangan lain, terlihat Mbok Menik baru saja selesai sholat isya sambil masih mengenakan mukena. Ia duduk di atas ranjangnya. Tangan kanannya memegang tasbih dengan mulutnya yang tak berhenti berzikir. Sesekali Mbok Menik melihat ke kanan dan kiri. Ia sama seperti Sulis. Ingatannya kembali ke pocong itu, yang sedikit banyak tentu membangkitkan rasa takutnya. "Mati, mati, mati." Itulah kata yang seketika terngiang di ingatan Mbok Menik. Kata yang sempat terucap oleh sosok pocong itu. Di waktu yang bersamaan, Mbak Sosro tampak berjalan kembali ke ruangannya sehabis menemani Waluyo yang kini sudah tertidur. Wajahnya nampak gelisah menengok ke arah jam dinding yang menunjukkan hampir pukul 11 malam. Lampu ruangan tengah yang tiba-tiba berkedip membuat Mbak Sosro sedikit mempercepat langkahnya dan segera masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dan merebahkan diri di atas tempat tidurnya. Jam pun terus berlalu, kini menunjukkan hampir pukul 12 malam. Mbak Sosro, Sulis, dan Mbok Menik masih terjaga di kamarnya masing-masing. Entah apa yang mereka rasakan, yang jelas mereka rasa malam itu terasa sangat aneh, janggal, dan sulit dijelaskan. Suara orang berjalan dengan menyeret kaki pun terdengar, diakhiri oleh suara tuk di setiap jeda. Begitu kira-kira suaranya. Di dalam kamarnya masing-masing, Sulis, Mbok Menik, dan Mbak Sosro mendengar suara itu. Sulis yang pertama kali bangkit dan hendak mengintip, ia merasa tak cukup nyali. Tapi sedikit ragu, ia berjalan mendekat dan menempelkan telinganya di daun pintu kamarnya. Dan suara itu benar-benar ada, seperti berkeliling di ruangan makan yang berada beberapa meter saja dari kamar Sulis. Mendengar hal itu, Sulis langsung menjauhkan telinganya dan melompat ke atas tempat tidurnya. Malam ini ia tak ingin berurusan dengan hal itu lagi. Di waktu yang bersamaan, Mbok Menik juga mendengar suara itu. Ia langsung bergegas menengok ke jendela kamarnya. Beda dengan Sulis, Mbok Menik justru merasa suara itu berasal dari luar rumah. Dengan penuh keraguan, ia sedikit menyingkap tirai di kamarnya. Mengintip, meski suara itu masih terdengar, Mbok Menik tak melihat apapun di luar selain kegelapan malam. Ia pun kembali menutup tirai itu dan kembali merebah dan mencoba untuk tidak mempedulikan suara itu yang masih saja terdengar. Masih di waktu yang sama, Mbak Sosro kini nampak terduduk di atas ranjangnya, mengamati suara itu seraya mengerutkan dahinya. "Suara apa itu?" ucap batinnya. Ia pun lalu turun dari atas ranjangnya dan mengenakan alas kaki. Mbak Sosro pun berjalan perlahan dan keluar dari kamar itu. "Bo, please," panggil Mbak Sosro dengan sedikit pelan. Suara itu masih terdengar.
Mbah Sosro pun mulai ragu dan ia pun segera kembali ke kamarnya seraya memegang tekuknya yang mulai bergidik. Entah berapa lama suara itu bertahan, yang jelas perlahan bau bunga kemuning mulai tercium. Di setiap ruangan di rumah itu, bunga kemuning benar-benar tercium sangat menyengat. Bomenik, Sulis, dan Mbah Sosro tengah sibuk dengan ketakutannya di dalam kamarnya masing-masing. Hingga terdengar suara teriakan dari Waluyo dari dalam kamarnya yang sontak membuat mereka semua mau tidak mau harus keluar untuk memeriksa. Mbah Sosro yang pertama kali datang disusul oleh Bomenik dan Sulis yang tampak bergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar Waluyo. Nampak dia sedang menggelinjang kesakitan sambil memegangi perut dan dadanya. "Panas, Bo, panas," arang Waluyo beberapa saat setelah Mbah Sosro dan Sulis dan Bomenik masuk. "Istighfar nang, istighfar," ucap Mbah Sosro sambil memegang kepala anak itu. Perut Waluyo nampak agak membuncit, aneh sekali, dan bersamaan dengan itu, suara itu muncul kembali. Terdengar jelas di setiap jeda arangan Waluyo. Mbah Sosro terlihat mengelus-ngelus perut Waluyo seraya mengucapkan doa yang tak Sulis dan Bomenik mengetahui. Hingga dengan ajaibnya, perlahan Waluyo mulai tenang, namun tidak dengan suara itu. Hentakannya terdengar menggema di dalam rumah. Mbah Sosro menoleh ke arah Sulis dan Bomenik yang berada di belakangnya. Tatapan matanya seakan bertanya-tanya tentang suara hentakan yang berada di luar. Suara itu semakin mendekat dan sepertinya kini berada tepat di depan pintu kamar. Sulis yang paling dekat spontan menoleh dan perlahan ke arah pintu belakang yang memang sedikit terbuka. Suara hentakan ke lantai itu terus saja terdengar. Sontak, Sulis langsung memalingkan pandangannya dan mendekatkan posisinya ke arah Bomenik berdiri. "Tenang, tenang," ucap Bomenik pelan dengan nada bicaranya yang terlihat ketakutan. Hingga pintu itu pun terbanting dan terbuka. Bomenik, Mbah Sosro, dan Sulis yang spontan menoleh kini akhirnya diperlihatkan oleh sosok yang menjadi penyebab suara itu. Ya, sosok pocong yang kini menampakkan dirinya tepat berada di ambang pintu itu. Mereka semua terdiam sambil mengundurkan langkahnya menjauh dari sosok pocong itu. Pocong itu melompat dan menghentakkan diri ke lantai seraya memiringkan kepalanya hingga perlahan seperti terbang dan mendekat tepat di ambang pintu, memperlihatkan wajahnya yang tua dan hitam seraya berkata, "Mati, mati, mati." Hingga sosok itu pun menghilang, berganti dengan Waluyo yang sekarang mulai kejang-kejang dan melinjang. Rasa takut yang mereka alami seketika berubah menjadi kepanikan dengan kejangnya Waluyo. Mbah Sosro lalu memeluk anaknya tersebut, diikuti oleh Bomenik dan Sulis yang memegangi kaki Waluyo. Hingga tak selang beberapa lama, kejangnya mulai melambat dan tenang. Waluyo tak bergerak lagi, suasana sejenak hening. Namun ini bukanlah keadaan yang baik. Mbah Sosro bergetar, memegang leher Waluyo untuk memeriksa nadinya. Dan ia pun lemas ketika menyadari denyutnya tak ia rasakan. Waluyo meninggal dunia dengan mata yang masih terbuka. Mbah Sosro yang tak kuat seakan tak percaya kini berjalan keluar dari kamar dan duduk di ruangan tengah. "Innalillahi wa innalillahi roji'un," ucap Bomenik seraya menutup mata Waluyo, disusul oleh Sulis yang kini menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh majikannya itu. Suasana yang tak bisa digambarkan. Tanpa berucap kata, Sulis berjalan keluar rumah, menarik napasnya dalam-dalam, mencoba tenang dan mengetuk pintu rumah para tetangga untuk mengabari hal ini. Waluyo kini sudah pergi untuk selamanya, tepat di 40 hari meninggalnya Suryani. Dengan kejadian ini, masa berkabung tentunya menjadi semakin panjang. Acara 40 hari meninggalnya Suryani kini digabung bersama waktu meninggalnya Waluyo. Hari yang sangat pilu dan aneh, tragis. Sementara itu, jam menunjukkan pukul 1:30. Sulis masih berjalan menyusuri jalan desa menuju rumah Pak Kau, sesepuh atau ustadz di desa ini.
Di perjalanan, tanpa dia sangka, dia bertemu dengan Lik Paimo, duduk di garu dengan sarung yang terselempang dan senter baterai yang tampak digenggamnya. Wajahnya nampak gugup saat bertemu Sulis dan langsung menyapanya. "Lagi ngapain dirimu, Paman?" ucap Sulis seraya menghentikan langkahnya. Lik Paimo yang semula sedikit menunduk segera mengenadah dan menjawab sapaan Sulis. "Bagaimana, Lis? Majikanmu sudah mati?" Jawabannya sama sekali tak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Sulis. Sulis terheran-heran mendengar perkataan dari Lik Paimo. Bagaimana dia bisa tahu kalau majikannya sudah meninggal? Batin Sulis berkata seperti itu sambil menatap Lik Paimo dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya. Dan penglihatan Sulis sempat berhenti di tangan Lik Paimo yang terlihat kotor dengan tanah. "Jangan-jangan dia peneluhnya," ucap Sulis di dalam batinnya. Seraya dia menjawab pertanyaan dari Paimo. "Iya, Paman, Pak Waluyo sudah meninggal, baru saja," ucapan Sulis dengan sedikit gugup dan bergegas berjalan menuju rumah Pak Kaum. "Surengkala, Lis, Surengkala, ngundohim Pak Karti," ucap Lik Paimo dari belakang saat Sulis berjalan. Ucapan ini seharusnya semakin memperjelas kalau dialah sang peneluh itu. Saat itu, Sulis memaki-makinya di dalam hati. Dia membisikkannya sambil mempercepat langkahnya. Hingga sampailah dia di rumah Pak Kaum dan segera Sulis ketuk pintunya dengan terburu-buru. "Assalamualaikum, Pak Kaum, Pak Kaum," ucap Sulis sambil mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut. Dan tak berapa lama dia melihat ke sekeliling, tampaknya sunyi dan senyap. Namun Pak Kaum juga tak menyaut panggilan dari Sulis, dan di sini suasana kembali berubah menjadi menegang ketika Sulis melihat sorot senter dari kejauhan yang nampak mendekat ke arahnya. Wah, jangan-jangan, batin Sulis nampak kembali mengetuk rumah Pak Kaum tersebut. Dan benar saja prasangka Sulis ketika melihat orang yang membawa cahaya senter itu mendekat. Nampaklah wajahnya. Dia adalah Lik Paimo. Dengan langkah dingin mendekati Sulis yang berdiri di ambang pintu. Tubuhnya nampak mengucup ketakutan saat Paimo kini benar-benar berada di depannya dan berkata, "Surengkala, Lis, mungsuhe Waluyo, kui nangdi. Artinya seperti ini, "Surengkala, Lis, musuh Waluyo itu ada di mana-mana," ucap Lik Paimo dengan penuh amarah. Sulis tentu tak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya mengangguk sambil merendahkan dadanya. Hingga suasana pun sedikit terselamatkan ketika Pak Kaum yang ditunggu-tunggu kini membuka pintu. Ada apa, Lis? Sini masuk," ucap Pak Kaum dengan wajah kantuknya. Lik Paimo pun berjalan menjauh menuju ujung desa. Sulis masuk dan tentu segera memberitahukan berita duka ini kepada Pak Kaum. Yang dengan segera beliau langsung ke masjid untuk mengumumkan berita duka ini. Setelah itu, Sulis kembali ke rumah majikannya. Di sana nampak beberapa tetangga sudah berada dan berkumpul. Mereka mendirikan tenda yang baru seminggu lalu dibongkar. Tak ada suasana haru ataupun sedih, semuanya datar. Terlihat Mbah Sosro yang duduk di ruangan tengah melamun memikirkan sesuatu. Sementara Bom Menik tengah membuatkan teh hangat untuk para warga. Detik berganti menit, menit pun berganti jam. Mbah Sosro sedikit bersyukur dalam kesedihan ini. Tak seperti saat meninggalnya Suryani menantunya yang sepi. Saat meninggalnya Waluyo, kini lebih banyak warga yang datang dan cukup ramai. Singkat cerita, esok harinya kira-kira pukul 7 pagi, Waluyo pun dikebumikan. Saat itu, Waluyo dikebumikan di samping istri dan anaknya. Semuanya berlangsung hening, namun tidak untuk setelahnya. Kabar kematian keluarga Waluyo karena kena santet tersebar tanpa mereka tahu siapa pelakunya. Kecuali Sulis, narasumber dalam cerita ini, yang meyakini sang peneluh itu adalah Lik Paimo. Ya entah benar atau tidak, saat itu Sulis memilih untuk bungkam sampai sekarang karena dia yakin tak ada gunanya dia berkoar tentang siapa peneluh itu. Kita semua ingatkan dengan Mbah Juwarno, paranormal yang sempat membantu Waluyo. Tebakannya tentang pocong pati itu sepertinya meleset. Apa yang ia katakan tentang pocong itu akan mengantarkan kematian setiap 80 hari sekali. Tapi ternyata hanya 40 hari saja Waluyo sudah menyusul istrinya. Apa benar Suryani dan Waluyo mati karena teluh? Apakah teluh itu benar-benar ada? Ya, kalau kalian memang tidak percaya, mungkin kalian bisa melihat kalau ada orang-orang terdekat kalian yang mengalami itu.
Kembali ke Sulis, ia menuduh Lik Paimo tak semata-mata karena perkataannya di malam setelah kematian Waluyo saja, yang dengan aneh muncul di jalan. Seperti sudah menunggu lewatnya Sulis untuk mengabarkan kematian Waluyo. Dengan wajah gugup dan tangan berlumuran tanah, menurut keterangan Sulis, Lik Paimo adalah salah satu korban hutang Waluyo, hutang yang ia pinjam untuk berobat istrinya dan tak bisa ia bayar. Dan satu kejadian yang menjadi pematik dari semua itu, yaitu ketika Waluyo menagih hutang itu kepada Lik Paimo. Entah apa yang terjadi di sana, yang jelas, serang sehari setelah itu, istri Lik Paimo yang sakit akhirnya meninggal dunia. Lik Paimo saat itu sempat gembar-gembor kalau penyebabnya adalah Waluyo yang kala itu secara kasar masuk ke rumahnya dan membuat sang istri kaget, drop dan kesehatannya menurun dan membuatnya meninggal. Menurut Sulis lagi, sejak saat itulah Lik Paimo menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis untuk membalasnya. Semua orang memang mempunyai caranya masing-masing untuk melepaskan beban di dadanya, dan mungkin itu menjadi cara Lik Paimo. Namun pada akhirnya semuanya sama saja. Keadaan Lik Paimo juga bisa dibilang sama menyedihkannya. Karena 2 tahun setelah dendamnya tuntas, Lik Paimo ditemukan mati bunuh diri, menggantung dirinya dengan kain sarung di pintu bendungan di pinggir desa. Entah apa penyebabnya, apa ia menyesal atau karena kesepian. Yang jelas, balas dendam mungkin bisa membuat kita mempunyai perasaan lega, tapi beban yang kita pikul setelahnya tetap kekal. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.